Tang dan Tang Daking membuka negara. Ratu dijebak karena pembunuhan. Terkunci secara seremonial di istana yang dingin. Meninggal 5 tahun kemudian. Tepat untuk mati. Kalau tidak, saya juga ingin dia mengubur anak pakaian neon. Buka matamu lagi. Aku kembali ke upacara segel. Bukankah kamu bilang aku cemburu hari itu? Oke, aku akan merekrut selir untuk kaisar. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku kasar pada harem? Aku akan memberimu semua yang kamu inginkan. Jing Yunmo, dalam kehidupan ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa hati ratu. Di istana dingin yang sepi itu, saya sudah memilikinya selama 5 tahun. Halaman diaspal dengan lempengan batu biru. Tidak ada bunga yang terlihat. Tidak ada rumput hijau yang terlihat. Bernyawa di dalam istana yang dingin, tanpa akhir untuk bersinar. Saya tidak tahu apa yang telah saya jadikan. Hanya sesekali menyentuh pipi. Anda bisa merasakan kerutan yang dalam, merangkak di seluruh sudut mata seperti pisau yang dipotong. Siahi Qiutong, soalnya salju turun lagi. Bisa kosong di dalam rumah. Satu-satunya gema yang menanggapi saya adalah suara saya sendiri. Tatapanku melintasi pantai meja, melihat ke seberang lantai ruangan. 2 pasang tulang putih tergeletak dengan tenang. Itu Siahi dan Qiutong. Mereka telah bersama saya sejak saya masih kecil. Alam, dan bersamaku dia di penjara di istana yang dingin ini. Biarkan saya berpikir, mungkin tahun lalu, selir kekaisaran mengirim seseorang untuk membawakan makanan. Saya merasa kasihan pada Siahi dan Qiutong. Biarkan mereka mencicipi dulu, tapi itu tidak butuh waktu lama. Mereka berdarah dari hidung dan mulut di depan mata saya, jatuh ke tanah. Siahi menempel di sudut pakaianku sebelum dia meninggal. Nona, saya harus bertahan, tetap hidup. Tapi panci arang terakhir telah lama terbakar menjadi abu. Potongan pakaian katun terakhir untuk mencegah hawa dingin, itu juga diambil dan dihancurkan oleh pelayan yang dikirim oleh selir kekaisaran. Angin dingin yang pahit mengalir masuk melalui jendela yang pecah. Saya sedang berbaring di tempat tidur. Di bawah tubuh ada selat kaku, memegang liontin giok angin puyuh dengan erat di tangannya. Saat itulah Jing Yunmo naik tahta. Token yang diberikan kepada saya dengan tangan di istana Zhengyang. Wan bersumpah dengan angin puyuh ini, perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Namun, setelah 3 tahun, Bu Ni berpakaian ke istana, langsung dinamai selir. Su Wanzhen telah memberimu posisi ratu. Sisa Hiu akan menjadi delusi lagi. Jika Anda tidak baik untuk Ni Xiang lagi, saya akan menghancurkan seluruh klan Su. Jangan bunuh aku. Hari saya dilucuti pakaian saya dan dikirim ke istana yang dingin. Seluruh keluarga Su dibantai olehnya. Dan semua tragedi ini hanya karena Gu Nixiang berkata bahwa dia memakan buah persik yang saya kirim. Sakit perut disebabkan oleh sedikit pendarahan. Jing Yunmo bahkan tidak mengirim siapapun untuk memverifikasi dan menghukum saya karena membunuh pangeran. Berusaha membunuh selir kekaisaran. Kata-kata Gu Nixiang membuat Jing Yunmo lupa siapa yang putus asa. Lapangan berkuda, berjuang untuk utara dan selatannya. Kekuatan klan Qing membantunya mendominasi negara. Tempatkan dia di atas tahta. Angin dan salju mengamuk sepanjang malam. Depan, Kepala Kasim di samping Jing Yunmo datang untuk menyampaikan surat wasiat. Memerintahkan saya untuk menemani penguburan anak selir kekaisaran yang meninggal muda. Saat Anda melangkah ke istana yang dingin, yang dilihatnya hanyalah mayat beku. Ini dan itu, Ratu pendiri Daking, dibekukan sampai mati di istana yang dingin. Saat aku membuka mataku lagi, tapi dia sudah berada di istana Fengyi. Saya sedang bersiap untuk mengambil bagian dalam upacara untuk mengkanonisasi saya sebagai permaisuri. Sekali lagi, saya lupa seperti apa penampilan saya di cermin. Sangat muda, ini sangat halus. Hanya saja, mata di cermin tidak mencerminkan kegembiraan yang seharusnya mereka miliki. Dan Nuni, tampaknya mata yang telah melalui perubahan hidup tenang dan tenang. Ini seperti saya telah mengalami suara lain. Nona, kenakan gelang itu. Ini diukir oleh kaisar sendiri. Suara wanita yang renyah terdengar di telingaku. Tarik pikiran saya kembali ke kenyataan. Kemudian muncul di depan mata. Itu Natsu dan Qiutong berdiri di sampingku. Mereka lincah dan energik, mengobrol di sekitar saya. Sengaja, lingkaran di bawah matanya masam. Air mata mengalir dengan tenang. Siahi buru-buru mengulurkan tangan untuk membantuku menyeka air mataku. Melewatkan hari yang meriah seperti itu. Mengapa Anda menangis? Sekarang Anda adalah ratu. Tidak bisa seperti itu. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah mendengar ini, Qiutong juga mengangguk setuju. Tapi mereka tidak tahu, saya sebenarnya sangat bersemangat. Dan bukan hanya karena kehidupan baru. Dan bukan hanya karena orang-orang yang telah meninggal. Kembali ke duniaku lagi. Hidupkan kembali kehidupan ini. Saya akan mengambil kembali semua yang pernah saya hilangkan. Saya memiliki kemampuan untuk membuat Jing Mo duduk di kursi naga. Ada juga kemampuan untuk membuat sepasang pengkhianat saya selamanya di jurang neraka. Turun ke sungai dan bawa Shi Yubang. Saya akan membawanya. Gerakan Qiutong tiba-tiba berhenti. Bukankah sial bagi Nona untuk memakai gelang itu? Gelang giok salju. Awalnya, itu hanya sepotong
ukiran batu giok putih biasa. Itu adalah batu giok putih yang ditemukan ayahku di seluruh Changchuan. Diukir oleh tangannya sendiri. Hadiah untuk saya di bar MIG saya. Aku tidak pernah membiarkan dia meninggalkanku. Sebelum berdirinya Daking, saya berpakaian seperti laki-laki. Pimpin pasukan ke medan perang. Tahun penaklukan. Sungai darah. Embun tulang putih juga. Gelang itu berlumuran darah. Tepat waktu, batu giok putih berubah menjadi batu giok darah. Hari stabil. Jing Yunmo melepas gelang giok darahku. Terlambat tanpamu. Tidak ada Daking hari ini. Mulai sekarang, aku, Jing Yunmo, tidak membutuhkanmu untuk menyerang ke dalam pertempuran lagi. Jangan pernah menempatkan diri Anda dalam bahaya lagi. Pikiran kaisar sulit ditebak. Saya khawatir Jing Yunmo akan rewel ketika dia melihat gelang giok miring. Sejak tanggal itu, saya tidak pernah membawanya lagi. Saat itulah saya berpura-pura tersesat. Jatuhkan gelang di tangan Anda ke tanah. Suara yang tajam. Gelang itu hancur menjadi beberapa bagian. Ambil dengan rahang Anda. Kenakan gelang ikan cot ini hari ini. Adalah untuk mengumumkan kepada Jing Yunmo, sungai dan pegunungan Daking. Saya memenangkannya berdasarkan eksploitasi besar saya. Tahta Jing Yunmo. Saya menyatukannya dengan pisau dan pistol. Ketika saya berdiri di aula Zhengyang, Jing Yunmo memegang tanganku. Tempatkan liontin giok angin puyuh di telapak tanganku. Tatapannya tertuju pada gelang giok darah sejenak. Kabut melintas di kedalaman matanya. Saya tahu bahkan jika dia tidak menyukai gelang ini, juga tidak akan dikeluarkan pada upacara kanonisasi. Saat Jing Yunmo dengan lembut meletakkan tangannya yang besar, tertutup di tanganku. Xuan Feng yang terlambat adalah buktinya. Perasaanku untukmu tidak akan pernah berubah. Anda bertanggung jawab atas 6 rumah. Saya lega. Mulai sekarang, aku dan Ratu pergi ke dunia yang makmur selama 1000 tahun. Ada senyuman di sudut matanya. Matanya penuh kelembutan. Jing Yunmo, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya benar-benar buta. Aku benar-benar berpikir kamu bisa mencintaiku selama sisa hidupku. Sama seperti di kehidupan sebelumnya sebelum mati. Aku mencengkeram liontin giok angin puyuh. Senyumku mekar seperti bunga. Selir yang mulia pasti akan memuaskan Anda. Sebagai ratu pendiri Daking, nama saya terukir dalam sejarah. Setelah akhir upacara kanonisasi ratu di kehidupan sebelumnya, ayah saya memberitahu saya berulang kali, kamu ingin aku mengisi harem untuk Jing Yunmo, melanjutkan garis keturunan. Faktanya, bahkan jika ayah saya tidak mengatakannya, saya telah memutuskan dalam hati saya bahwa memang demikian. Karena saya telah bertarung sepanjang tahun. Gangguan fisik. Setelah dokter kekaisaran istana membuat diagnosis, dia mengungkapkan kepada Jing Yunmo, saya khawatir saya akan kesulitan hamil. Seorang kaisar pendiri, tidak ada ahli waris. Ini lelucon besar. Saya tahu saya berutang padanya. Oleh karena itu saya bersikeras untuk mengusulkan agar dia diberikan penerimaan luas dari selir. Namun, saat itu dia mengatakan bahwa Daking telah bertemu untuk pertama kalinya. Urusan pemerintahan sibuk dan kompleks. Saya tidak punya waktu untuk mengurus harem, dan saya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Pada akhirnya, saya menjadi ratu kecemburuan di mata dunia. Ini juga menjadi salah satu alasan keyakinan saya. Ibu Suri memarahiku di depan umum hari demi hari, menuduh saya tidak memiliki rahmat seorang ibu. Untuk Jing Yunmo, saya belum mempertahankannya. Diam-diam menanggung semua tuduhan, sampai Gunishyang langsung masuk ke istana dan dinobatkan sebagai selir. Itu menyadariku, Jing Yunmo tidak menginginkan selir itu, tetapi untuk menghindari kritik, beri saja dia posisi terhormat. Malam tiba, setelah Jing Yunmo selesai berurusan dengan urusan hari itu, datanglah ke asramaku. Yang mulia sekarang selaras di dalam dan di luar pengadilan, tapi haremnya sangat sepi. Dalam jangka panjang, para menteri pasti akan berada dalam bahaya. Saya mengapit sepotong kue kastanye, tempatkan dengan lembut di mangkuknya. Selir itu merenungkannya berulang kali. Saya pikir yang mulia harus berbagi kekhawatiran Anda. Masalah memilih selir terkait dengan stabilitas istana kekaisaran. Selir telah memilih beberapa wanita yang cocok. Bisakah Anda melihatnya ketika yang mulia bebas? Jing Yunmo sedikit terkejut. Lihat ke atas dan tanyakan pada Wan Wan. Aku tidak menyangka kamu berpikiran terbuka. Saya ingat bahwa saya baru saja melakukan beberapa percakapan lagi dengan Nishang. Anda kesal. Dengarkan ini. Saya berpura-pura pemalu. Tutup mulutmu dan tertawa kecil. Yang mulia jangan mengolok-olok selirmu. Selir mengerti bahwa yang mulia adalah saudara perempuan dengan gaun Ni. Bagaimana Anda bisa mempertanyakan yang mulia? Ada apa dengan dia? Dan selir sekarang menjadi ratu. Tentu saja, itu demi yang mulia. Demi Daking. Jing Yunmo menatap tajam ke mataku. Untuk waktu yang lama, saya mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosi saya. Biarkan mata penuh cinta. Sesaat kemudian, dia menggosok rambut robek di dahiku. Tersenyum dan tersenyum. Inisial. Semuanya terjadi hari ini. Saya sibuk dengan urusan nasional. Saat ini, tidak disarankan untuk menikmati harem. Syirik yang akrab ini tidak berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Aku mengangguk lemah lembut. Saya bolak-balik
sepanjang malam, ketidakmampuan untuk tidur. Ini adalah pertama kalinya saya tidur dengan Jing Yunmo sejak saya terlahir kembali. Dengarkan suara napasnya yang merata di sampingnya. Saya menekan rasa jijik saya, bahkan jika itu di tempat tidur yang sama. Saya juga merasakan mual yang tak tertahankan. Keesokan paginya, Xiaohi memanggilku untuk bangun. Jing Yunmo tidak lagi di samping tempat tidur. Agaknya itu untuk pergi ke dinasti awal. Aku membiarkan Xiaohi dan Qiu Tong mendandani aku, kemudian buru-buru pergi ke istana Taiji Ibu Suri. Aku satu-satunya di harem saat ini, tetapi aturan menyapa di pagi dan sore hari tidak dapat dihapuskan. Terutama hari ini, saya membutuhkan Ibu Suri untuk melindungi saya dari angin dan hujan. Dekorasi istana Qi sangat indah, jauh lebih baik daripada istana Fengyi saya 1000 kali ribuan kali. Daking berkontribusi, saya selalu menganjurkan penghematan dan Ibu Suri ini berasal dari latar belakang yang miskin. Ini ujian lagi. Sekarang statusnya telah berubah secara dramatis karena takut para pejuang itu akan membencinya. Jadi sepanjang hari, kepala udara ditekan lagi. Baru bulan lalu cedera tulang belakang leher sedikit menyatu. Selir mengunjungi Ibu Suri. Saya berharap Ibu Suri hidup panjang dan diberkati. Chitose. Dan duduk wanita yang berusia lebih dari setengah ratus tahun. Cobalah untuk meluruskan tubuh. Kenakan keagungan Ibu Suri. Permaisuri Xie. Para pelayat harus menyebutkan beberapa patah kata kepada Anda. Anda sebagai ratu, tugas terbesar adalah memperpanjang keluarga kerajaan. Putra dari keluarga bangsawan biasa. Tidak ada alasan untuk tinggal bersama seorang istri. Selain itu, Anda tidak bisa melahirkan. Apakah Anda ingin saya menggendong cucu tertua saya dalam 100 tahun? Hei, tidak mudah bagi dunia untuk menjadi damai. Saya hanya ingin menggoda anak-anak. Sudah bagus sekarang. Saya terjebak di istana kentut sepanjang hari. Tidak ada yang bisa dilakukan. Para kasim dan pelayan di istana menundukkan kepala satu demi satu. Jangan berani bicara. Saat dia berbicara, dia berubah dari berkabung menjadi saya. Kata-katanya menjadi semakin vulgar. Bahkan jika dia menjadi Ibu Suri, kostum cantik masih tidak bisa menyembunyikan semangat keluarga kecil yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Ibu Suri, Anda benar. Selir itu sudah bertemu Yang Mulia kemarin. Saya ingin membuka harem secara luas. Untuk ini, Selir telah menyiapkan bangsawan istana besar dan potret seorang wanita yang menunggu di rumah seorang menteri penting di istana. Ibu Suri mengangguk puas. Baru saja akan berbicara, saya kemudian mencubit paha saya. Cobalah untuk memeras air mata. Tapi Yang Mulia Ibu Suri, dia mengatakan negara bagian itu sibuk. Aku tidak bisa mengurus harem. Biarkan Selir mengesampingkan masalah ini. Untuk Yang Mulia, urusan negara adalah hal terpenting di dunia. Tapi untuk Selir, pewaris kekaisaran juga merupakan hal terpenting di dunia. Selir masih berbicara lembut. Saya tahu bahwa saya tidak berani melanggar perintah kaisar. Ibu Suri tidak boleh menyalahkan Selir. Saya jatuh berlutut. Menyedihkan. Meskipun Ibu Suri selalu tidak menyukai saya karena tidak bisa memiliki anak. Tapi sekarang saya melihat kata-kata saya sungguh-sungguh. Setiap kalimat demi Jing Yunmo. Saya juga merasa bahwa saya telah dianiaya. Jangan takut, Ratu. Kaisar tidak akan mendengarkanmu. Apakah Anda tidak berani mendengarkan keluarga jahat istrinya? Hei. Keluarga yang berkabung membuat keputusan. Karena dinasti kaisar sebelumnya sibuk. Kemudian draft terserah Ratu. Saya bersujud di tanah. Keputusan janda permaisuri Xie diteruskan ke istana Zhengyang. Jing Yunmo tidak berdaya bahkan jika dia enggan. Keesokan harinya, saya mulai mempersiapkan draft. Awalnya, saya mengirim potret gadis pertunjukan ke istana Zhengyang. Biarkan Jing Yunmo memilih. Tapi dia dengan tidak sabar membagi potret itu. Ratu akan melakukannya untukmu. Karena Jing Yunmo tidak punya waktu untuk mengurus masalah memilih Selir. Maka saya tidak sopan. Daking mengikuti presiden. Kemudian, seorang Selir kekaisaran. 2 Selir, 4 Selir dan 6 Selir. Para bangsawan berjanji berkali-kali. Jangan menunggu bangsawan setuju untuk membiarkannya sendiri. Saya harus membuat semua pengaturan lain untuk Jing Yunmo. Waktu 10 tahun. Selain posisi Selir kekaisaran, Selir lainnya semuanya diatur. Di kehidupan saya sebelumnya, saya menjadi ratu. Dispersikan kekuatan di tangan Anda. Jangan tanya tentang pemerintah. Tapi sekarang orang-orang yang memegang kekuatan militer di DPRK dan Cina, kebanyakan dari mereka adalah bawahanku. Setengah dari Sangong Jiuqing adalah anak didik ayahku. Jadi ketika pengantin baru memasuki istana untuk menemui mereka, saya tahu sejarah keluarga didaftar dengan sangat baik. Aku bersandar pada borgol
lembut, bersandar ke istana. Anda adalah wanita yang mulia. Hanya saja yang mulia ada di depan pengadilan setiap hari. Ada sedikit waktu untuk datang ke harem. Kita semua bersaudara. Harus ada skala untuk melakukan sesuatu. Tidak ada ruang untuk pasir di mata istana ini. Bahkan lebih sulit bagi orang yang memiliki hati untuk memulai. Gadis-gadis yang berlutut semuanya adalah putri keluarga. Sebelum memasuki istana, dia ditegur oleh orang tuanya. Saya tahu siapa yang harus didengarkan ketika saya pergi ke istana. Mungkin itu sedikit membunuh di mataku. Selir yang mulai gemetar semuanya memegang sandaran tangan mereka. Syukur kepada ratu. Selir mematuhi ajaran ratu. Layak untuk ayah dan saudara laki-laki saya. Seseorang yang membantu seleksi. Benar saja, mereka semua sangat pintar. Sedikit menyeluruh. Saya sangat senang dengan para suster ini. Aku melambaikan tanganku dengan santai. Qiu Tong membawa jepit rambut mutiara di kotak istana. Ada hadiah di istana ini. Tunggu pendatang baru pergi satu persatu. Selir Wei tetap tinggal. Ibu Ratu, Selir memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ayah Selir Wei Wan sekarang menjadi kepala rumah tangga. Secara kebetulan, itu adalah ayah Gunishan. Ini adalah pengawal kelas 3 kecil di departemen rumah tangga. Selir ini saya pilih. Hanya Selir Wei yang bukan pribadiku. Itu sebabnya saya memilihnya. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Karena jika Anda mengikuti perkembangan kehidupan sebelumnya, setelah Gunishan memasuki istana, ayahnya akan menggantikan ayah Wei Wan menjadi kepala rumah tangga. Dan saya akan menghentikan itu terjadi. Ada apa dengan Selir Wei? Wei Wan mendengar ini, berlutut lurus. Ibu Ratu, Wei Wan tahu bahwa dia tidak layak, bahkan lebih tidak pada tempatnya di antara para suster. Sekarang saya melihat Ibu Suri. Wei Wan ingin mengatakan bahwa Ratu akan berbelas kasihan. Tolong lindungi Ratu. Wei Wan memberi hormat besar. Dia juga pria yang cerdas. Dia tahu dia tidak ada di camp saya. Jadi saya datang untuk menunjukkan kesetiaan saya. Inilah yang saya inginkan. Apa yang akan saya katakan selanjutnya lebih logis. Aku terbatuk pelan. Segera bertemu di bawah sungai. Berikan kotak kayu kepada Wei Wan. Dia dengan hati-hati membuka tiang itu. Ditemukan bahwa hanya ada 2 buklet di dalamnya. Ibu Ratu, ini saya. Nadanya lesu. Suaranya tidak keras, tapi dengan ledakan. Ini adalah 2 buku masak. Selama Anda mempelajari semuanya, istana ini membuat Anda tetap aman. Jaga ayahmu dengan kuat di posisi Xiangshu. Wei Wan mendengar kata-kata di belakangku. Tertegun, Wei Xiangshu adalah dinasti sebelumnya yang menyelamatkan orang. Posisi resmi sudah dalam bahaya. Tetapi jika saya memiliki perlindungan saya, keluarga Wei bisa memiliki kematian yang baik. Wei Selir tidak murah di dunia ini. Seseorang yang bekerja untuk Hong. Istana ini tidak akan buruk. Dan istana ini mengajarimu bagaimana memenangkan rahmat kudus. Semakin Anda disukai di istana, semakin aman ayahmu. Jangan menunggu saya selesai. Wei Wan menundukkan kepalanya lagi. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Wei Wan harus menantikan Ibu Ratu. Tidak ada putusan. Harem tiba-tiba menjadi hidup. Wei Wan belajar satu hidangan pada satu waktu. Akan datang ke Feng Yigong membuatnya untuk saya makan. Dia mempelajari segalanya dengan cepat. Sekarang, piring hampir sudah ada di tangannya. Itu bahkan beberapa poin lebih kuat dari duduk lama Guni di kehidupan sebelumnya. Seperti yang saya harapkan. Jing Yumo dari sehari setelah kanonisasi Selir, dia tidak membalik tanda itu. Bahkan istana Feng Yi jarang menginjakkan kaki. Lakukan satu set permainan lengkap. Salam untuk Ibu Suri. Saya tinggal di istana Taiji dan mengeluh tentang air pahit. Ibu Suri, bantu Selir. Para Selir membujuk yang mulia untuk beristirahat di harem setiap hari. Biarkan Selir dan Selir baru memiliki kesempatan untuk mendapatkan perkenan. Tapi yang mulia sibuk dengan urusan pemerintahan. Hari ini, saya tinggal di istana Zhengyang. Sudah 2 bulan sejak aku menginjakkan kaki di harem. Tidak mungkin bagi Selir untuk bertahan lama. Saya khawatir akan ada banyak diskusi tentang Selir. Saya memiliki ekspresi sedih di wajah saya. Firman adalah firman yang benar. Ibu Suri tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia meraih tanganku. Anda benar-benar sangat dianiaya. Yakinlah untuk pulang dan memberitahu Kaisar. Sayang sekali Ibu Suri tidak melihat Jing Yunmo. Setelah Jing Yunmo mendengar angin, keesokan harinya, saya melakukan kunjungan pribadi ke Wei Fu. Amati perasaan orang-orang. Saya tahu dia tidak bisa menahan hatinya lagi. Bersiaplah untuk membawa Gunishan ke istana. Lagi pula, Gunishan tidak akan pernah datang lagi. Tidak banyak yang tersisa untuknya. Sebelum saya mengenal mereka, Gunishan dan Jing Yunmo sudah akrab satu sama lain. Saya sudah lama mendengar tentang dia. Hanya saja Jing Yunmo telah mengarang cerita dariku. Dia mengatakan bahwa Gunishan adalah saudara perempuan tetangganya. Keduanya seperti saudara laki-laki dan perempuan sejak kecil. Kemudian kami bertunangan. Gunishan dengan senang hati memanggilku calon adik iparku. Pada saat itu, perang antar negara sering terjadi. Ayah saya adalah seorang sarjana universitas terkenal. Murid-muridnya ada di seluruh dunia. Kakakku adalah pria heroik dengan pasukan
hukuman yang berat. Jing Yunmo menipu seluruh keluarga kami, menggunakan kekuatan keluarga Su untuk membantunya menyatukan dunia. Duduk di tahta kaisar, tunggu ayahku pensiun dan kembali ke pedesaan. Saudaraku, saya juga melucuti senjata dan kembali ke lapangan. Setelah melepaskan kekuasaan militer, dia membawa Gu Nishang ke istana, langsung disegel sebagai selir. Kemudian, hanya ada satu ratu dan satu selir di harem. Dia sangat disukai oleh kaisar. Status di harem secara alami tak tertandingi. Tapi situasi saat ini sangat berbeda dari kehidupan lama saya. Aku telah mengatur posisi selir di harem sepenuhnya. Ibu Suri juga ingin memeluk kaisar dan cucu. Jingmo tidak bisa duduk diam. Buru-buru ingin membawa kekasih masa kecilnya kembali ke istana. Ketika saya bertemu Gu Nishang lagi, dia menegakkan punggungnya dan berlutut di tanah dingin istana Qi. Dagu sedikit terangkat. Ini seperti bunga putih kecil yang mekar kuat tertiup angin. Ibu Suri duduk dengan nyaman di atas bantal. Saya duduk dengan Jing Yunmo di kiri dan kanan. Ada juga dua baris selir yang berdiri di bawahnya. Pada kesempatan yang begitu megah, bahkan jika itu Gu Nishang, saya tidak bisa menahan ekspresi ketakutan. Xiaohi membantuku berjalan di depan Gu Nishang. Saudari Nishang, Anda akhirnya di sini. Saya tidak menyangka saudari baru itu adalah orang yang Anda katakan. Aku tertawa dan menariknya ke atas. Kaisar telah menyembunyikanmu begitu lama. Aku akhirnya bersedia membiarkanmu masuk ke istana. Kemudian saya menoleh untuk melihat Jing Yunmo tidak jauh dari sana. Yang mulia, Anda harus memberi kompensasi kepada Sister Nishang. Jing Yunmo sedikit terkejut dengan kemurahan hati saya. Saya tidak menyangka Wan Wan begitu toleran. Akulah yang terlalu banyak berpikir. Saya menarik Gu Nishang dan berjalan ke kursi naga, menyatukan tangannya dan tangan Jing Yunmo. Saya adalah ratu. Ada saudara perempuan tambahan di harem untuk merawat kaisar. Saya senang. Gaun Sister Ni, saya sudah meminta seseorang untuk merapikan istana Yisuan. Seorang pelayan istana akan membawa Anda ke sana sebentar lagi. Gu Nishang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saya tidak ingin tinggal di sana. Mama Shen, yang berada di samping Ibu Suri, langsung mencela Nona Gu. Perhatikan kata-kata Anda. Aku tersenyum lembut. Mama Shen, jangan terlalu serius. Sister Nishang terus terang. Saya kira ya. Jing Yunmo yang baik melihatku berbicara untuk Gu Nishang, mengangguk puas. Ratu pakaian neon adalah untuk kebaikanmu. Jangan tidak menghargai. Patuh dan patuh. Ini benar-benar kekasih masa kecil. Bahkan celaannya sangat lembut. Saudara Yunmo, bukankah saya biasanya seperti itu? Bagaimana Anda bisa berperilaku baik begitu Anda memasuki istana? Taat. Tidak yakin? Dia mundur 2 langkah. Saya menemukan kursi acak dan duduk. Anda harus tahu bahwa duduk di istana tanpa izin adalah dosa besar. Selir di istana. Mau tidak mau aku menghirup udara dingin. Gu Nishang benar-benar mengabaikan mata tegas Ibu Suri. Saya menjaga diri sendiri dan membuat sedikit suasana hati. Istana Yisuan adalah tempat tinggal selir Hui di dinasti sebelumnya. Dia diberi kematian oleh kaisar. Ratu membiarkan saya tinggal di sana. Apa artinya itu? Dia melirik berbagai keindahan di sekitarnya. Lebih kesal, dia juga mengatakan bahwa saya akan menjadi unik ketika saya memasuki istana. Saudara Yunmo, lihatlah ruangan yang penuh dengan keindahan ini. Anda tidak lelah. Saya lelah menontonnya. Saya menyimpan 7 poin keluhan di wajah saya. 3 poin tatapan marah, berbisik. Saya hanya berpikir bahwa istana Yisuan dekat dengan istana Zhenyang. Lebih mudah bagi kaisar untuk pergi ke Sister Nishang. Saya tidak berpikir itu akan menyesatkan Anda. Gu Nishang masih ingin berbicara kembali. Diam, ini adalah istana kekaisaran. Suwan adalah ratu. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu? Ibu Suri sangat terkesan dengan saya akhir-akhir ini. Lihat bahwa saya telah dianiaya. Dia berdiri dan berbicara untuk saya. Bibi Jing Yunmo mengerutkan kening. Kata dingin, jangan kasar. Saya pikir Gu Nishang akan kehilangan pengekangannya. Tanpa diduga, dia mengerutkan wajah kecilnya dan menangis. Dan itu belum semuanya. Juga berlari keluar dari istana Taiji. Jing Yunmo tidak bisa menahan wajahnya. Wajahnya sangat jelek. Saya duduk, belok ke samping. Adik kaisar tidak terbiasa hidup di istana. Pergi dan bujuk dia. Prestasi kaisar luar biasa. Dia akan takut jika dia tersesat. Jing Yunmo menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ada keheningan untuk beberapa saat. Kemudian perlahan pegang tanganku. Katakan dengan lembut bijaksana, kamu adalah aku. Berkah dia mengangkat jubah naga, melangkah pergi. Saya bahkan lupa mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Suri. Itu benar-benar tidak masuk akal. Keterlaluan. Wanita menggoda. Ibu Suri menjatuhkan 2 porselen. Saya menemukan bahwa semua orang menonton. Itu sebabnya semua orang bubar. Para selir mengikutiku, berbisik tentang adegan barusan. Mereka mengatakan bahwa Gu Nishang tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Katanya dia lahir di pedesaan. Kata-kata dan perbuatan vulgar. Saya mendengarkan mereka sambil tersenyum. Ini adalah langkah pertama. Kembali ke istana Fengi. Qiu Tong membusungkan wajahnya dan berteriak untukku. Nona,
Gunisang itu benar-benar melanggar hukum. Masih begitu sombong di depan begitu banyak bangsawan. Menurut aturan istana, dia harus dihukum mati. Saya memutar tutupnya. Gosok cangkir teh dengan lembut. Bunga tung musim gugur tidak memiliki warna merah rejan. Tidak ada yang baik untuk 1000 hari. Ada begitu banyak orang di harem. Anda tidak bisa hidup dengan rahmat yang mulia sendirian. Saya ingin menjalani kehidupan yang stabil di istana. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Memberi isyarat kepada Qiu Tong untuk membungkuk. Aku membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Biarkan dia membawanya kepada ayah dan saudara laki-laki saya. Kemudian saya memerintahkan untuk turun ke sungai untuk membawa pesan kepada selir Wei. Mulai besok, tersebar setiap hari. Kirim makanan yang sudah disiapkan ke istana Xiangyang. Saya bangun dari tidur siang, memiliki tampilan mengantuk. Ketika drum kayu berbunyi, Jing Yumo mengangkat kakinya dan berjalan ke istana Fengyi. Kenalan selama bertahun-tahun. Saya bisa melihatnya sekilas. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk pada saat ini. Lihat dia duduk. Aku berjalan perlahan di belakangnya. Uleni pelipisnya dengan lembut untuknya. Adik yang mulia memasuki istana pada hari pertama. Mengapa Anda datang ke istana Fengyi? Dia baik-baik saja sekarang. Jika dia tidak ingin membantu istana Yisuan, selir akan mencarikannya asrama lain. Jing Yumo tampak sedikit kesal. Jika Anda tidak membutuhkannya, bantu istana Yisuan. Sebelum dia dikanonisasi, dia menjadi penguasa sebuah rumah. Ini tidak berurutan. Saya di sini hari ini. Ada sesuatu untuk didiskusikan dengan Ratu tentang kemarahan Nishang. Membuat Anda merasa seperti sedang menyegel sesuatu. Proposisi ini di kehidupan sebelumnya. Aku menjawab dengan cara yang jarang. Untuk menghindari abdi dalam berpartisipasi dalam pertunjukan, Jing Yumo terobsesi dengan kecantikan. Saya menyarankan agar Jing Yumo menyegel Gunisang sebagai bangsawan itu tidak mengharapkannya. Jing Yumo merasa bahwa saya tidak bisa melihat Gunisang memasuki istana. Pikirkan aku menghinanya. Gunisang bahkan menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Pada akhirnya, masalah itu pergi ke Ibu Suri. Jing Yumo menggugat saya dengan alasan Ratu cemburu. Jing Yumo menyegel Gunisang sebagai selir. Dia juga dibebaskan dari aturan pernikahan dan aturan provinsi. Kali ini, saya menjawab bahwa selir kekaisaran masih kosong. Selir itu mungkin juga dinobatkan sebagai selir kekaisaran. Apa yang mulia pikirkan? Jing Yumo terkejut. Kemudian dia mencibir. Hahaha, apa yang terjadi di kepala Anda? Nishang berasal dari latar belakang yang sederhana. Jika dia diizinkan menjadi selir kekaisaran, selir di istana lain tidak diizinkan membuat masalah. Terlebih lagi, para pejabat ketat itu menatapku sepanjang hari. Saya berharap saya bisa menangkap sesuatu yang salah. Jing Mingmo meraih tanganku. Biarkan aku duduk di pangkuannya. Wan tahu kamu memiliki niat baik, tapi aku juga tidak bisa berbuat salah padamu. Selir yang mulia tahu, Sister Nishang dan kekasih masa kecil yang mulia, saya adalah orang terpenting di hati saya. Jangan bilang itu selir kekaisaran. Selama dia bahagia, yang mulia senang. Adik ratu pantas mendapatkannya. Wan, aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Kamu adalah satu-satunya ratuku. Adapun gaun neon, besok saya akan mengirim seseorang ke kertas nasib untuk menyegel orang yang mulia terlebih dahulu. Saya merasakan panasnya tubuh Jing Yumo. Dia mengangkatku secara horizontal. Datanglah ke samping tempat tidur. Malam pertama Gunisang di istana. Jing Yumo tinggal di istana Fengyi. Gunisang membuat keributan di istana Yisuan sepanjang malam. Darah dan api sangat kuat. Kejadian ini menyebabkan semua orang di istana mengetahuinya. Sayangnya, Gu Guiren ini benar-benar gila. Menghancurkan semua hal yang dihadiahi oleh kaisar. Dan dia mengatakan bahwa Anda cemburu dengan kanonisasinya. Sengaja mencari kesalahan padanya. Saya duduk di meja rias. Perlahan mengambil anting-anting. Dengan santai bertanya apalagi yang dia mainkan. Qiu Tong menyilangkan pinggangnya. Ekspresi kemarahan. Dia juga mengatakan demikian. Bukankah posisi selir kekaisaran kosong? Dia benar-benar mendapat ide tentang posisi itu. Saya juga tidak melihat ke cermin. Aku tersenyum dan mengulurkan tangan dan menepuk kepala Qiu Tong. Kaisar tidak terburu-buru. Mengapa Anda terburu-buru? Saya belum berbicara. Anda tidak bisa marah lagi. Siahi mendengarkan dari pinggir lapangan. Tutup mulutmu dan tersenyum diam-diam. Oke Tong. Ayo dandani wanita muda itu. Jangan lewatkan waktu untuk menyapa Ibu Suri. Ibu Suri suka hidup. Bersikeras agar semua selir pergi ke istana Taiji untuk mengucapkan selamat tinggal. Berjalan ke zaman Ibu Suri. Jing Yumo dan sekelompok selir ada di sana. Wajah Ibu Suri memerah. Anda melihat orang-orang di istana. Siapa yang tidak datang untuk menyapa? Ratu telah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Tidak pernah terlambat. Lihat Gu Guiren MU lagi. Meskipun dia dan Anda telah tumbuh bersama, tapi sekarang
orang berbeda. Keluarga yang berkabung mendengar bahwa itu karena kanonisasi. Dia kehilangan kesabaran tadi malam. Keluarga yang berkabung berada di Istana Taiji. Anda dapat mendengar suara hancur barang di tengah malam. Jing Mo sedikit malu, tapi itu masih dijelaskan dengan suara yang bagus. Ibu, kamu tumbuh dengan menonton pakaian neon. Anda tidak tahu karakternya. Dia hanya belum terbiasa dengan kehidupan di istana. Anda akan terbiasa perlahan. Jangan khawatir, aku akan ikut dengannya besok untuk menyambutmu. Ibu Suri melihatku datang. Abaikan Jing Yunmo lagi. Biarkan aku duduk di sebelahnya. Ibu Suri, jangan marah. Adikku bilang dia ingin menjadi selir kekaisaran. Itu hanya lelucon. Jangan menganggapnya serius. Bang Dang. Ibu Suri langsung melemparkan cangkir teh di tangannya keluar. Apa yang masih dia inginkan menjadi selir kekaisaran? Rumah berkabung, rumah berkabung. Saya pura-pura tidak tahu. Itu menyadariku. Cepat berdiri dan berlutut. Ibu Suri mengampuni dosa-dosanya. Kaisar mengampuni dosanya. Para selir dan selir benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa Ibu Suri menarik saya dalam kesusahan. Ratu, apa yang kamu berlutut? Bu Guiren yang harus berlutut. Ibu Suri, jangan marah pada kaisar karena ini. Ini semua salah selir. Selir berpikir bahwa tidak mudah bagi Sister Nishang untuk menjadi tahun-tahun ini. Hanya menyarankan agar kaisar memahkotainya sebagai selir kekaisaran. Selama kaisar bahagia, Sister Nishang bahagia. Apa artinya seorang selir dianiaya? Saya menempatkan postur tubuh saya sangat rendah, berbatasan dengan kerendahan hati di mata Ibu Suri. Ini membuatnya semakin jelas bahwa Jing Yunmo dan Bu Nishang telah bergabung. Bully aku, Ratu. Latar belakang keluarga kaisar juga merupakan urusan negara. Kaisar memiliki prioritas yang jelas. Ibu Suri mengangkat dahinya dan berbalik. Jing Yunmo menarikku kembali. Serak permisi. Wan Wan tidak bijaksana. Tinta Jing Yun dimulai dari ujung mikro. Meskipun temperamennya santai, tapi bertahun-tahun dia tidak pernah mengatakan dia menyesal padaku. Satu-satunya yang saya minta maaf untuk yang satu ini, atau untuk Bu Nishang. Cinta di antara mereka benar-benar menyentuh. Dia menatapku dengan tatapan yang jelas dan lembut di matanya. Saya dimanjakan dengan matanya saat itu. Tapi Anda tidak akan tahu sampai akhir kelembutannya. Semua kasih sayangnya palsu. Hanya saat menghadapi Gu Nishang, Jing Yunmo juga akan benar-benar menaruh emosinya. Berterus terang, tapi disitulah saya memimpin. Saya ingin melihat berapa lama hubungan cintanya dengan Nishang bisa bertahan. Yang mulia adalah Sister Nishang telah dianiaya. Selir itu juga merasa kasihan padanya. Pergi dan hibur diri Anda. Yunmo menatapku dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, dia berjalan menuju istana Yisuan. Xiaohi menyeret lenganku. Nona, mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini? Silakan kembali ke istana Fengyi. Pelayan budak merasa, Anda tampaknya tidak menyenangkan akhir-akhir ini untuk yang mulia. Saya melangkah selangkah demi selangkah. Langkahnya lambat tapi tegas. Xiaohi memiliki orangmu di matanya. Aku belum tentu memilikimu di hatiku. Jadi dia tidak bersamamu. Itu tidak terlalu masalah. Xiaohi adalah pria yang pintar, sedikit teliti. Qiu Tong menggelengkan kepalanya dengan curiga, tidak mengerti. Lupakan saja, Nona benar. Kami tertawa dan kembali ke istana Fengyi. Setelah Gu Nishang melalui ini, itu berhenti sebentar. Jing Yunmo untuk melindunginya. Jangan biarkan dia menjadi sasaran kritik publik. Saya kedinginan selama 2 bulan. 2 bulan ini, Jing Yunmo akan datang ke istana Fengyi hampir setiap hari. Saya mengambil kesempatan ini. Biarkan selir Wei datang ke dapur kecil istana Fengyi untuk memasak dan bermain. Saya tidak tahu mengapa. Saya pikir Anda memiliki makanan di dapur kecil istana. Ini lebih baik daripada yang ada di ruang makan kekaisaran. Apakah Anda memiliki beberapa rahasia di dapur Anda? Sekarang Gu Nishang baru memasuki istana. Di kehidupan sebelumnya, dia dengan hati-hati mempelajari masakan. Saya belum memiliki kesempatan untuk melakukannya untuk Jing Yunmo. Ini memungkinkan saya untuk berhasil mencapai jeda waktu. Dapur kecil selir tidak menyembunyikan rahasia, tapi ada seorang wanita cantik yang tersembunyi. Aku tersenyum misterius, membangkitkan rasa ingin tahu Jing Yunmo. Dengan izin saya, Wei Koncubini masuk dengan sepiring pangsit kukus yang lezat. Jing Yunmo menatap selir Wei, wajah yang agak mirip dengan Gu Nishang. Itu juga kehilangan akal. Yang mulia, ini selir Wei. Pengerjaannya kelas 1. Sekarang, selir semua dibesarkan olehnya. Oh ya, Wei selir berasal dari Meizuo. Meizuo bernyanyi dengan sangat baik. Gigit pangsit kukus dan telan. Mata Jing Mo berbinar. Rasanya sangat enak. Saya menatap Wei selir. Dia duduk di bangku. Keluarkan kecapi yang telah Anda siapkan sebelumnya. Lagu minor Meizuo yang hangat dan memabukkan terdengar. Jing Yunmo memejamkan mata dan menikmati. Larut malam, Wei selir pensiun. Jing Yunmo memelukku dan berbaring di tempat tidur. Terlambat dan terlambat denganmu. Saya selalu merasa seperti saya akan berada di sana. Kelelahan hari itu hilang. Aku melingkarkan lenganku di pinggangnya. Selir yang mulia tidak berani memonopoli kredit. Selir Wei juga memiliki bagian. Awalnya, selir Wei juga mengirim
makanan ke Aula Zen yang setiap hari. Hanya saja Yang Mulia memiliki banyak peluang. Tidak peduli tentang mencicipi, Yang Mulia akan ingin makan lebih banyak di masa depan. Jing Linmo berkata dengan terkejut, ya, mungkin saya tidak memperhatikan. Saya tidak bisa melewatkan makanan yang begitu lezat. Biarkan dia mengirimku di masa depan. Tidak akan melewatkannya lagi. Tidak ada yang dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya saya bangun sakit dan basah kuyup. Tidak ada suhu di sebelahnya. Saya baru saja akan bangun. Saya mendengar keributan di luar. Gunishyang benar-benar masuk ke Feng pagi-pagi sekali. Yi Gongsuwan, Anda tidak sopan. Berdiri bersama saudara Yunmo dan tidak melepaskannya. Bagaimana bisa ada ratu sepertimu? Para penjaga wanita di istanaku menghunus pedang mereka dan menjauhkannya dari istana. Bilah dingin berkilauan dengan cahaya dingin. Gunishyang sangat ketakutan sehingga dia mengecilkan bahunya. Kemudian dia melangkah maju dengan ujung pedangnya di kepalanya. Saya adalah orang mulia yang diabadikan oleh Yang Mulia. Anda antek anjing, berani menyakitiku. Yang Mulia akan meretas Anda sampai mati. Buang dan beri makan ke anjing. Gunishyang berpikir bahwa para penjaga akan ketakutan. Jadi majulah dengan percaya diri. Tanpa diduga, secara bertahap tidak mundur. Bahkan itu memotong lengannya. Beraninya kamu menyakitiku. Ini adalah istana kerajaan. Saya adalah wanita kaisar. Pada titik ini saya berganti pakaian saya. Berdiri tinggi di tangga. Guguiran, kamu tidak gila. Orang-orang ini adalah penjaga wanita dari tentara keluarga Su. Xiaohi memarahi dengan jijik. Saya hanya menatapnya dari jauh. Guni keringat dingin panjang menetes. Ya, Daking mengejutkan dunia dengan tentara Su dan ratu ini di depannya. Tapi jenderal wanita dari pasukan keluarga Su saat itu. Masing-masing penjaga wanita ini memiliki sedikit nyawa di tangan mereka. Anda dapat memikirkan tujuan datang ke pemerintah yang berduka hari ini. Gunichang menstabilkan pikirannya, menunjuk ke hidungku dan berteriak, Takyo Ichisuke tidak layak menjadi ratu sama sekali. Jika tidak ada keluarga Su, kakak Yunmo tidak akan pernah menikahimu. Dia hanya memiliki saya di dalam hatinya. Anda hanya ornamen. Kamu menempati saudara Yunmo setiap hari. Bagaimana bisa ada ratu? Jika Anda tertarik, itu harus dihapuskan setelah memintanya. Saya melihat Gunishyang di depan saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Masa lalu, bagaimana saya kalah dari orang tanpa kepala dan tidak berotak seperti itu? Itu ada di tangan wanita bodoh vulgar. Sayang sekali, ada ledakan kicauan burung di udara. Itu sinyal dari orang-orang saya. Saya sudah mendengarkannya. Menundukkan kepalanya dan berkata kepada Gunishyang, saudari Nishyang, istana ini tahu bahwa dia memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Yang Mulia. Selama Yang Mulia setuju, tidak ada keberatan terhadap penghapusan pasca Abostation. Anda memahami banyak hal. Favorit saudara Yunmo di hatinya adalah saya. Anda hanyalah batu loncatan menuju tahtanya. Kamu ikut denganku. Ayo pergi menemui saudara Yunmo bersama. Saya tersenyum pada kebodohan dan ketidaktahuan Gunishyang. Jingmo baru berada di posisi itu selama 3 tahun. Jika bukan karena ayah saya membantunya menstabilkan lapangan, saudara laki-laki saya membantunya menjaga perbatasan negara. Bagaimana dia bisa duduk dengan tenang di kursi naga? Saya ingin dia menghapus saya sebagai ratu saat ini. Ini benar-benar keberuntungan besar di dunia. Kuning cerah yang mencolok di luar pintu. Itu sudah muncul sebelum Gunishyang marah. Gunishyang melangkah maju, pegang tanganku, mencoba menarikku keluar dari istana. Pada saat ini, Jing Yunmo masuk perlahan. Guguiran lancang. Jing Yunmo menyipitkan matanya. Kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Gunishyang awalnya sedikit pemalu, tapi dalam sekejap, saya menangis seperti bunga pir dengan hujan. Bergegas ke pelukan Jing Yunmo. Saudara Yunmo, jika Anda terlambat selangkah, aku akan dibunuh oleh wanita kejam ini. Anda lihat lengan saya berdarah. Jing Yunmo meraih tangan Gunishyang dan mendorongnya dengan keras. Gunishyang tidak mengharapkan ini. Saya jatuh merangkak. Jika bukan karena aku lupa sabuk Gyo di istana ratu, aku belum bisa melihat penampilanmu yang gila yang menjengkelkan. Gunishyang duduk merosot di tanah. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Saudara Yunmo adalah apa yang dia katakan ingin dia hapuskan nanti. Bagaimana itu menjadi kejengkelan saya? Pada awalnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan bersamaku selama sisa hidupmu. Sekarang apakah kamu berbohong padaku sekarang? Saya mengeluarkan liontin giok angin puyuh dan menyerahkannya kepada Jing Yunmo. Selir yang mulia tidak pandai mengelola harem. Ada juga kurangnya moralitas. Karena Guguisin merindukan posisi ratu di dalam hatinya. Lebih baik yang mulia hanya menghapuskan selir. Setelah mengatakan itu, saya berlutut di atas lempengan batu biru yang dingin. Gunishyang berlutut dan menaiki 2 anak tangga. Menarik erat sudut pakaian Jing Yunmo. Saudara Yunmo, lihat, dia sendiri yang bersedia membayarnya kembali. Ada wanita yang merusak pemandangan. Semuanya dibuang bersama. Jing Yunmo tidak tahan, menendang Gunishyang di dada. Kupikir kamu lincah dan polos. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu sombong dan bodoh? Kamu telah kehilangan semua wajahku.
Ratu, mulai hari ini, Gu Guiren dikurung di istana Yisuan. Tidak ada yang diizinkan keluar tanpa dekret. Dia tidak lagi memperhatikan Gu Nishang yang jatuh ke tanah. Hati-hati bantu saya. Wan Wan, aku tahu kamu memaafkan. Tapi apa yang terjadi setelah penghapusan bisa? Saya mengatakannya. Kamu adalah satu-satunya ratuku. Selir yang mulia ingin pulang. Jing Yunmo tahu bahwa dia bingung. Langsung kirim penjaga tentara Praetorian untuk mengirimku kembali ke rumah jenderal. Ayah saya tidak memiliki posisi resmi, tapi dia hanya perlu berada di ibu kota. Para pejabat DPRK dan Cina semuanya sujud kepadanya. Jadi dia tidak repot-repot mendirikan rumah besar lain. Hanya tinggal di rumah jenderal saudaranya. Wan kamu hanya bermain-main. Kekhawatiran ayah saya bukannya tidak berdasar. Ratu suatu negara. Bagaimana orang bisa lari kembali ke rumah ibunya ketika dia marah? Ayah, terakhir kali Wan mengirimmu dan kakakmu serius. Nada suara ayah serius. Yang mulia Wan awalnya cemburu pada keluarga Su kami. Mengapa Anda tidak membiarkan ayah Anda kembali ke kampung halamannya? Kakakmu sekarang memiliki kekuatan militer yang besar. Yang mulia pasti akan terlalu banyak berpikir. Untuk ayahnya, dia juga ingin dia membubarkan tentara. Jadilah pekerjaan yang menganggur. Kelinci licik mati dan antek memasak. Tidak banyak yang bisa dikatakan. 6 kata sudah cukup. Sang ibu terdiam lama di samping sang ayah. Katakan padanya untuk mendengarkan Wan Dia selalu punya ide. Ayah, sekarang saya seorang ratu. Tetapi orang yang mulia dapat menempatkan saya dalam situasi seperti itu. Jika bukan karena persetujuan Jing Yunmo, apakah menurut Anda itu mungkin? Mereka menguji keuntungan saya. Uji garis bawah keluarga Su. Jika Anda kembali kali ini, apa yang menanti keluarga Su kami? Ayah, sejak zaman kuno, istana ketenangan telah disertai dengan bencana pemusnahan. Setelah seharian persuasi, ayah saya setuju. Operasi malam itu tersebar ke rumah-rumah para menteri seperti terbang di malam hari. 7 hari ke depan ada dalam rencana Yunmo. Pemakzulan Gu Guiren jatuh lebih tinggi dari seseorang. Dan itu belum semuanya. Ibu Suri menepuk dadanya setiap hari. Tidak mudah untuk mengelola harem. Rekan-rekan saya memuji saya atas pemahaman saya, kemurahan hati dan kekerasan saya. Jing Yunmo tidak bisa menahan tekanan Chashong dan Ibu Suri. Secara pribadi datang ke rumah jenderal untuk menebus kesalahan. Banyak hal yang terlalu banyak. Ikuti Jing Yunmo kembali ke istana. Dia mengikat Gu Nishang ke istana Fengyi. Di malam hari, Gu Guiren bertabrakan dengan ratu. Gila itu kasar. Saya membawanya ke sini. Siap membantu Anda. Gu Nishang memasukkan kain ke dalam mulutnya. Matanya menatap Jing Yunmo dengan ngeri, rengekan dan ratapan. Setelah kembali ke istana, saya mendengar bahwa Gu Nishang tidak bertobat selama penguncian. Membobol aula Zeng yang tanpa izin. Bahkan membeli kasin kecil. Dalam dupa kaisar, dupa afrodisiak ditempatkan. Setelah Ibu Suri mengetahuinya, saya sangat marah sehingga saya terburu-buru. Ini membuat Jing Yunmo benar-benar kecewa padanya. Menurut aturan istana, bagaimana seharusnya Gu Guiren dihukum? Kembali ke aturan rumah Ibu Ratu. Karena denda 30 papan, Gu Nishang didirikan di halaman istana Fengyi. Telan celana luar, 30 papan penuh dimainkan. Dan kali ini, saudara laki-laki Yunmo-nya mengundang istana. Minta maaf padaku. Wan adalah aku tidak tahan denganmu. Gaun neon memang terlalu banyak. Ternyata dia tidak seperti ini. Sekarang saya bahkan tidak mengetahuinya. Selir yang mulia adalah ratu Anda. Menampar wajah saya berarti menampar wajah yang mulia. Demi wajah kerajaan, aku harus pulang demi dirimu. Jika selir tidak berperilaku lebih ganas, saya khawatir para Kasim akan mengatakan yang mulia, Anda kasar pada ratu. Eksklusif untuk para bangsawan. Yang mulia, jangan salahkan selir Anda. Jing Yunmo menarikku ke dalam pelukannya. Bagaimana? Ratu saya murah hati dan pemaaf. Saya di luar jangkauan. Gu Nishang tidak disukai. Selir Wei melonjak. Dengan bantuan saya, hanya beberapa bulan, selir Wei berubah menjadi selir kekaisaran. Dan begitulah, posisi ayahnya sebagai sarjana tidak bisa lagi tergoyahkan. Atas perintahku, Wei Xiangshu menemukan kesalahan, menggulingkan ayah Gu Nishang, dikirim ke pemerintah. Setelah dihukum, dia dikirim ribuan mil jauhnya. Gu Nishang bukanlah tipe orang yang mau menyerah. Sister Gang dari perintah pembumian. Dia menunggu di luar aula Zeng yang setiap hari. Setelah pengadilan bubar, dia datang ke aula dengan sepiring sup giok. Saudara Yunmo, Nishang datang untuk menebus kesalahan. Ini adalah sup giok yang dibuat khusus oleh Nishang untuk saudara Yunmo. Anda merasakan perasaan bertahun-tahun setelah semua. Jing Yunmo tidak tahan, lagi pula. Kasim mengambil sup giok. Jing Yunmo menggigit. Alis itu sedikit mengernyit. Kemudian dia meletakkannya. Saudara Yunmo, apakah kamu tidak menyukainya? Saya akan melakukan yang lain besok. Pada saat ini, itu sudah menjadi selir kekaisaran yang belum selesai. Berjalan ke istana Zhengyang. Setelah Jing Yunmo melihatnya, ditanya sambil tersenyum, hari ini, trik baru apa yang dibawa selir Ai kepada saya? Wei Wan dengan anggun berjalan ke ban pemandian. Tempatkan kotak makanan di atasnya. Jing Yunmo hendak membukanya dengan penuh minat. Tiba-tiba
terpikir oleh saya bahwa ada seseorang yang berdiri di bawah. Dia berkata kepada Gunishan sedikit malu bahwa Gu Guiren adalah seorang bangsawan. Kamu kembali ke istana dulu. Jangan memberikannya setelah memakannya. Tidak sesuai selera saya, saudara Koko Yunmo. Ayahku dan aku akan menemuimu di malam hari. Gunishan yang awalnya sedikit sedih. Saya mendengar bahwa Jing Yunmo akan pergi ke istana Yisuan di malam hari. Ketidakpuasan di hatiku akan hilang. Tapi dia menunggu sampai hari gelap. Jing Yunmo juga tidak muncul. Istana Yisuan bertanya lagi, hanya untuk mengetahui bahwa dia dipahat di kamar tidur selir kekaisaran. Gunishan berkata dengan marah, gila, pukul pelayan istana di istana Yisuan sampai dia pingsan. Setahun kemudian, selir kekaisaran hamil. Jing Yunmo dengan senang hati menghadiahi seluruh istana. Dan aku membujuk Ibu Suri memperluas sistem selir harem. Selir yang sudah lama berada di istana semuanya telah dipromosikan menjadi penggemar. Gunishan jatuh sendirian. Status orang bangsawan membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di istana. Temperamennya menjadi semakin eksentrik, sedikit tidak puas. Para pelayan istana dan Kasim di sekitarnya disiksa sampai mati. Tidak butuh waktu lama untuk datang. Selir kekaisaran tidak sehat. Redfall sesekali. Setelah membuka konsultasi rumah sakit, disimpulkan bahwa keracunan dilakukan. Jing Yunmo sangat marah, membalikkan seluruh harem. Akhirnya, di balok makam istana Yisuan, sebungkus racun ditemukan. Gunishan tidak tahu bahkan jika seluruh tubuhnya adalah mulutnya. Dan pelayan istana di istananya sudah lama membencinya sampai ke tulang. Telah maju untuk mengumpulkan bukti. Tidak ada yang bisa melindunginya kali ini. Gunishan berteriak untuk melihat saudara Yunmo. Tapi Jing Yunmo menyerahkannya kepadaku. Di istana yang dingin, Gunishan duduk di tanah dengan linglung. Aku mengendus bau yang familiar di udara. Tempat dia ditahan. Itu adalah istana dingin tempat saya tinggal selama 5 tahun di kehidupan saya sebelumnya. Ternyata memang ada reinkarnasi surgawi. Gu Guiren, oh tidak, sekarang Anda bukan apa-apa. Anda membunuh pewaris kaisar. Yang mulia awalnya ingin memberi Anda sutra putih setinggi 3 kaki. Hongu yang menghentikannya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada Hongu. Hongu hanya tidak ingin melihatmu. Dia baru saja meninggal dengan sangat bahagia. Gunishan di istana ini sangat cocok untukmu. Jangan khawatir, Hongu akan membiarkanmu hidup beberapa tahun lagi. Ngomong-ngomong, selir kekaisaran sebenarnya tidak diracuni. Adapun racun pada balok rumah Anda, saya juga mengirim seseorang untuk melepaskannya. Anda sebaiknya tidak bunuh diri. Kalau tidak, orang tua dan adik laki-lakimu, Hongu tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Gunishan marah, berjuang untuk merangkak ke pintu. Suwan, dasar pelacur, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, itulah yang saya pikirkan saat itu. Gu, kamu sering kalah. Dia dikalahkan hanya dengan mengetahui bagaimana berpegang teguh pada manusia. Dia dikalahkan karena percaya bahwa kaisar benar-benar akan melakukannya untuknya. Anda bisa mengabaikan semuanya. Musim semi pergi dan musim gugur datang. Selir kekaisaran berhasil melahirkan seorang pangeran. Ini adalah anak pertama Jing Yunmo. Dia dengan senang hati datang ke istana saya untuk merayakannya bersama saya. Setelah beberapa minum lagi, pipi Jing Yunmo sedikit memerah. Ada lebih banyak pembicara. Wan Wan, kamu adalah ratu yang berkualitas. Itu adalah ratu yang memiliki jumlah orang. Saya sangat senang dengan Anda di sisi Anda. Saya merasa membumi. Ingat masa lalu, Anda hanya ingin punya anak. Tapi itu semua karena saya tidak memiliki kemampuan menempatkan seorang wanita pada risiko. Serang ke dalam pertempuran. Saat itulah saya melukai tubuh saya. Saya ingin menempatkan anak ini atas nama Anda. Anda mengajar. Wan Wan adalah anak kita. Oke, Jing Yunmo mabuk dan matanya kabur. Kata-kata itu sepertinya memiliki perasaan yang nyata. Sayang sekali saya bukan orang yang dulu. Suwan, yang hanya memiliki suaminya di hatinya. Kakek pangeran tertua adalah menteri penting dari bekas dinasti. Dinasti Qing mengikuti prinsip menetapkan penerus dan membangun suksesi jangka panjang. Jika pangeran masa depan menjadi kaisar, satu negara dan 2 ibu suri, keluarga Sukita pasti akan menekan kaisar baru. Tapi pangeran agung ada dalam namaku. Kemudian dia akan bisa mendapatkan 2 bantuan utama Sushi. Mungkin Jing Yunmo benar-benar memiliki jejak ketulusan terhadapku. Tapi saya tidak percaya lagi. Yang mulia, sungguh, selir benar-benar bisa menjadi ibu. Saya menangis, bersandar di bahu Jing Yunmo dan menangis. Hari bulan purnama Pangeran Agung, Jing Yunmo mengumumkan kepada publik, pangeran tertua menggantikan istana Fengyi. Diajar oleh ratu, datanglah ke istana saya dan duduk larut malam. Apakah Anda ingin bertanya? Saya menunduk. Ibu Ratu, apakah Anda ingat apa yang dikatakan selir hari itu? Tidak ada putusan. Mari kita mulai mempersiapkan
siapkan itu Ibu Ratu. Jing Yunmo memberi pangeran tertua nama Jing Zhen. Kota ini adalah nama dengan harapan tinggi. Jing Zhen dibesarkan di istana saya. Jing Yunmo datang lebih sering. Hanya saja kulitnya semakin memburuk, tubuh juga semakin kurus. Ketika dia memelukku, saya bahkan bisa merasakan tulang yang menonjol. Ini sangat canggung. 2 bulan kemudian, Jing Yunmo memuntahkan darah di pengadilan, pingsan di kursi naga dengan ledakan. Hospital adalah rumah sakit di Denmark untuk diagnosis dan pengobatan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan lembut padaku. Dekan dan saya berjalan keluar aula utama. Para selir berlutut di tanah dalam barisan yang rapi. Ibu Ratu, yang mulia terlalu banyak bekerja. Sakit parah. Saya khawatir itu tidak dapat diperbaiki. Aku menatap mataku yang memerah. Tersedak tenggorokannya dan bertanya pada Song. Yang mulia dekan, berapa lama yang mulia harus kembali? Kata-kata ibu. Saya khawatir sudah 2 hari ini. Setelah berbicara, Din Song menundukkan kepalanya dan jatuh ke tanah. Saya membiarkan selir bubar. Hanya Wei Wan yang tersisa untuk merawat pasien. Ini hanya bisa dilakukan olehku dan Wei Wan. Pada hari pertama, Jing Yunmo demam tinggi. Saya berbicara omong kosong sepanjang hari dengan Linglung. Keesokan harinya saya tinggal di istana Zhengyang, tetap di samping tempat tidurnya. Anggun, bijaksana, bijaksana. Yang mulia, saya di sini. Kapan kamu mulai membenciku? Mungkin sejak hari yang mulia ingin mengambil nyawaku. Mata Jing Yunmo membelalak. Mata terkunci di wajahku. Anda dan saya melepas kerudung kami. Bersihkan keringat dari dahinya. Mata tidak menipu. Bukan hanya saya. Saya khawatir yang mulia juga memiliki niat membunuh terhadap seluruh keluarga Su. Jadi saya harus menyerang dulu. Jing Yunmo tersentak lemah. Speechless. Laki-laki saya yang tidak menyelesaikannya. Saya hanya membiarkannya masuk makanan yang mulia. Ini hanya sedikit langkah. Hei bisa hei. Tabib kekaisaran. Hei, Din Song dan ayahku memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi tidak ada yang akan tahu bahwa yang mulia diracuni. Kaisar pendiri negara. Saat ini, wajahnya kuning dan kurus. Berbaring di tempat tidur, seperti anjing tua yang akan mati. Selir itu mengetahuinya. Daripada mengandalkan yang mulia, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Yang mulia, yakinlah, setelah Gunishan meninggal, selir akan menguburkannya bersamamu. Adapun selir, saya tidak akan mengganggu Anda, yang mulia. Jing Yunmo meninggal. Mata tidak tertutup. Ibu Suri jatuh sakit setelah kematian Jing Yunmo. Aku telah menetapkan dalam namanya, menunjuk ayahku sebagai Perdana Menteri, bertindak sementara sebagai pemerintah. Ayah saya muncul di istana kekaisaran seperti restoran Cina Lucky Star, menstabilkan hati orang. Jing Yunmo hanya memiliki 1 anak. Dia secara alami mewarisi tahta, dan saya Ibu Suri mulai mendengarkan pemerintah. Selir di istana. Saya ingin pergi. Saya mengizinkan mereka meninggalkan istana dengan bebas. Saya ingin tinggal. Saya berjanji kepada mereka kemuliaan dan kekayaan kehidupan pertama. Ini belum berakhir. Dia benar-benar seorang wanita yang bisa melihat dengan sangat jelas. Untuk menghindari kaisar masa depan mengetahui, dia tidak dilahirkan dari seorang ratu. Dia hanya memilih untuk meninggalkan istana. Pengemudi pengganti adalah untuk memastikan stabilitas Wei Jiai. Semua orang di istana berpakaian putih. Gunishan melihat bahwa pelayan istana yang datang untuk mengantarkan makanan mengenakan pakaian berkabung. Apakah pelacur Suwan yang meninggal? Pelayan istana mengangkat tangannya dan menampar Gunishan. Berani mengutuk. Ibu Suri, ada apa dengan saudara Yunmo? Jangan pergi, saudara Yunmo, ada apa? Pelayan istana meletakkan makanannya, berbalik dan pergi. Gunishan memegang pintu istana yang dingin, meratap. Biarkan aku keluar. Saya akan keluar, saudara Yunmo. Selamatkan saudaraku Yunmo. Harapan terakhir Gunishan hilang. Dia menjadi gila 5 tahun kemudian, dan aku memerintahkan agar baskom arang dan pakaian katunnya dilepas. Dia membeku sampai mati di malam bersalju. Ketika saya mendengar tentang kematiannya, saya sedang meninjau resital. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia. Gunishan hanyalah setetes air di lautan.